Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya, dengan kita, kru Suara Desa. Yang hari ini kita akan membahas tentang kejadian kemarin yang ada di Kecamatan Diwe, yaitu terkait pelatihan sekaligus lokakarya. Lokakarya tentang Desa Tangguh Bencana. Nah, di sini di sebelah saya sudah ada Pak Sekdes dari Desa Kedawong. Beliau adalah ketua panitia dari lokakarya sekaligus pelatihan tersebut. Selamat siang. Selamat Pak siang. Maftuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara langsung. Beliau ini adalah Sekdes, saya ulangi lagi, beliau ini adalah Sekdes dari Desa Kedawong yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Panitia Lokakarya kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya kepada beliau sebenarnya sejarah terkait lokakarya tersebut seperti apa. Sehingga kalau kita kemarin melihat apa yang terjadi di Mbulurejo kemarin, cukup tinggi antusias dari relawan-relawan yang ada, kemudian datang juga dari OPD, datang juga dari teman-teman pendamping dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Cari kronologi awal sampai munculnya acara tersebut. Baik, memang acara kemarin tidak datang secara tiba-tiba. Kami para pegiat desa, yaitu ada diantaranya pendamping desa, ada teman-teman sekdes juga, ada teman-teman perangkat desa yang lain, melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, yang mana banyak terjadi kejadian-kejadian yang disebabkan oleh faktor alam. Ya, yang paling sering itu ada angin puting beliung, kemudian kebakaran-kebakaran, baik itu yang terjadi di pemukiman, terjadi di lahan-lahan pertanian dan sebagainya. Dan itu semua kita lihat warga itu banyak yang tidak tahu ketika menghadapi hal semacam itu harus berbuat apa. Iya. Jadi ada puting beliung, pohon tumbang menutup jalan. Mereka nggak berani. Ini kita harus ngapain? Siapa yang harus bertanggung jawab terkait kejadian ini? Sehingga kami para pegiat desa harus melakukan action. Ini masyarakat harus diedukasi. Bagaimana ketika menghadapi sebuah permasalahan terkait kebencanaan tersebut. Sehingga harapan kami ketika mereka semua menghadapi bencana tersebut sudah tidak menunggu birokrasi, tidak gugup lagi dan tidak menunggu birokrasi yang terlalu panjang seperti itu. Nah, kemudian dari hasil diskusi itu kami berkoordinasi dengan BKAD bagaimana supaya kita bisa mewujudkan suatu acara yang sifatnya mengedukasi yang pertama, kemudian yang kedua mungkin bisa membuat sebuah formulasi wadah yang mewadahi para relawan tersebut, sehingga muncul kemudian yang kita ketahui kemarin yaitu Destana. Desa Tangguh Bencana, yang mana itu terkait landasan hukumnya sudah ada melalui Perka BNPB, melalui Permen Desa juga ada. Itu kita lakukan aksi. Yang pertama, koordinasi dengan 20 desa yang otomatis terkait pendanaan.
Nah, ini kan hal yang paling krusial. Iya, iya. Tidak mungkin sebuah acara itu bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan finansial yang kuat juga. Iya. Nah, kemudian di akhir tahun 2022, waktu kita menyusun APBDes, itu kita mencoba memasukkan kegiatan itu. Tentunya kegiatan-kegiatan itu sudah masuk di RKP. Iya, di RKP sudah ada, kemudian manifestasikan di APBDes. Sehingga di tahun 2023 ini sudah muncul, sudah teranggarkan, untuk pelatihan relawan Destana. Nah, ini kita mantapkan lagi pelaksanaannya beberapa bulan yang lalu, tepatnya itu bulan Mei, pertengahan bulan Mei. Jadi kita fix persiapan itu tidak ada 1 bulan dari pelaksanaan. Tidak ada 1 bulan kita persiapan. Langsung kita, karena ini domainnya desa, otomatis ini kita ada di bawah Kementerian Desa PDDT. Kita langsung mencoba menghubungi Gus Menteri, dan alhamdulillah Gus Menteri menyambut positif. Iya. Beliau bersedia hadir, dan alhamdulillah ini merupakan penghargaan luar biasa bagi panitia ini. Dan beliau bisa hadir, lelah kita terbayar ketika beliau bisa hadir, dan acara sudah bisa berjalan dengan luar biasa. Begitu. Karena jarang-jarang event setingkat desa kemudian dihadiri oleh Menteri. Betul. Ketoknya gak Jombang gak bisa. Kemarin Gus Menteri juga menyampaikan, kalau Jombang memanggil, beliau tidak bisa berbuat apa-apa, pasti hadir. Gawat darurat ya. Gawat darurat. Iya. Ada dilanjut lagi? Ya, monggo. Terkait itu berarti memang sudah direncanakan jauh-jauh hari ya. Bahkan kalau melihat Pak Carik tadi, Pak Sekdes tadi ngomong bahwa ini memang sudah direncanakan tahun 2022. Bener ya? Iya. Kalau dilihat dari Ndiwe itu kan secara geografis itu kan jauh dari faktor alam, Pak Carik ya. Banjir juga tidak punya sungai besar, longsor juga tidak punya dataran tinggi. Kemudian kira-kira apa yang melatar belakang kerentek apa sih? Apa yang diinginkan oleh teman-teman panitia, teman-teman perangkat desa terkait hal ini? Baik. Iya. Jadi seperti apa yang tidak bertentangan? Nah, maksudnya itu ketika di dalam itu apakah tidak rame ketika menyelenggarakan ora ono apa-apa kok. Betul. Memang awalnya tidak semulus yang seperti yang dilihat di media-media. Terlihat gebiar, rame, seolah-olah sebelumnya itu tidak terjadi riak atau permasalahan apapun. Iya. Itu pasti ada, karena memang seperti yang ditanyakan tadi, kondisi geografis di Kecamatan Ndiwe itu adalah dataran, mungkin jauh dari bencana alam. Ini menurut pengertian dari banyak orang. Iya. Kalau dilihat dari geografis. Betul, ya. Nah, tapi kemarin Gus Menteri sendiri juga sudah menyampaikan bahwa bencana itu tidak hanya bencana alam. Di situ ada bencana alam, ada bencana non alam, dan juga bencana sosial. Dan kemarin kita bisa menyimak bersama bahwa Gus Menteri juga menyampaikan di Ndiwe ini terutama yang perlu menjadi fokus dari kegiatan mitigasi bencana itu adalah untuk mitigasi bencana sosial. Karena Ndiwe di setiap gang, hampir di setiap gang itu ada pondok pesantren. Nah, di sini kerawanan sosial ini yang perlu menjadi fokus dari mitigasi bencana sosial. Akan tetapi bukan berarti bencana-bencana alam dan non alam itu tidak terjadi. Terjadi, tapi mungkin indeksnya itu kecil ya. Kalau misalkan kita ngomong kebencanaan non alam, demam berdarah, wabah demam berdarah itu juga masih menjadi momok yang menakutkan di Kecamatan Ndiwe, begitu. Iya. Kalau tadi kan kita sudah berbicara terkait pra, artinya apa yang dilakukan untuk mencapai acara tersebut. Sekarang acara sudah jadi, sudah terlaksana. Kira-kira harapannya apa, Pak Sek? Harapannya terkait Destana ini kan sudah ada.
relawan ini kan sudah terbentuk. Kira-kira apa yang mau dilakukan oleh relawan-relawan ini? Baik, follow up dari kegiatan kemarin, sebenarnya kalau dibilang secara resmi rumah dari Destana itu ini baru Iya. baru mau melangkah. Karena untuk menuju pembentukan Destana itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Nah, Yaitu yang pertama kita mengumpulkan para stakeholder desa. Di antaranya di dalamnya itu termasuk ada akademisi, ada pengusaha, ada relawan, simpul-simpul relawan yang ada di desa. Ini semua kita kumpulkan. Ada unsur perempuan, unsur ibu rumah tangga. Ini semua dikumpulkan untuk mengidentifikasi kerawanan apa yang perlu menjadi fokus di desa masing-masing. Tentu ini bisa berbeda hasilnya antara desa satu dengan desa yang lainnya. Nah, dari sini kemudian dibentuklah sebuah forum namanya FPRB di tingkat desa. Apa? Forum FPRB. FPRB desa. Forum pengurangan resiko bencana. Ya. Nah, arah dari FPRB nanti ke pembentukan Destana secara kelembagaan. Nah, nanti arah Destana ini bisa berbeda seperti yang saya katakan di awal tadi, karena indikator-indikator pendukung Destananya mungkin desa satu dengan desa yang lain berbeda-beda, ya. Begitu. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi terkait pembentukan Destana itu harus ada beberapa unsur yang masuk di dalamnya. Satu, akademisi, yang kedua pengusaha. Yang jelas ini pengusaha koyo. Kemudian yang ketiga adalah perwakilan perempuan tetap harus muncul. Kemudian yang keempat adalah tokoh masyarakat. Ya. Dalam hal ini bisa diwakili oleh perangkat desa. Kemudian yang terakhir ibu rumah tangga. Ya. Nah, apakah hal-hal ini sudah terkonfirmasikan di tiap-tiap desa? Ketika kemudian berniat bahwa di Kecamatan Diwe itu mau mendirikan Destana atau Desa Tangguh Bencana, apakah hal-hal ini, unsur-unsur ini sudah terkonfirmasikan sebelumnya? Ya. Jadi memang karena kemarin kita persiapan untuk acara itu saya sampaikan sudah sangat singkat sekali, sehingga di awal kami hanya fokus untuk pelaksanaan acara dulu. Lokakaryanya dulu. Lokakarya dan pelatihan Destana kemarin yang dilaksanakan di Sumber Celeng, Bulurjo. Nah, setelah ini dan kami sudah mulai melangkah ke desa-desa untuk mulai mengawal berdirinya Destana di masing-masing desa. Kemarin kami waktu sambutan juga sudah menyampaikan kami berjanji mengikrarkan, mewakafkan diri kami untuk mengawal terbentuknya Destana ini di setiap desa. Dan ini juga menyambut sambutan dari Gus Menteri sendiri yang menjanjikan adanya 1 miliar, ya, 1 miliar untuk Kecamatan Diwe, luar biasa ini. Baru kali ini Gus Menteri ketika sambutan di sebuah acara langsung memberikan reward yang luar biasa senilai 1 miliar untuk Kecamatan Diwe dalam rangka menyelenggarakan lomba mitigasi bencana. Sehingga kami mengejar itu. Kita harapkan dalam beberapa waktu ke depan sudah selesai pembentukan Destana di setiap desa. Tentunya berbagai unsur tersebut kita kawal untuk masuk unsur-unsur di dalam FPRB itu masuk di dalam Destana tadi. Iya. 1 miliar dengan catatan harus ada follow up. Nah, gak di follow up ya hilang 1 miliar. Gitu, ya. Ini yang kemungkinan akan menjadi ribet ya, ribet karena Gus Menteri sudah terlanjur menyampaikan angka di situ. Jadi kadang-kadang ini kan nek wong desa iki kan sing enak didomroto ae lah. Nek ngono kan gak ono unsur menarik Kalau seperti itu kan tidak ada unsur menariknya, karena kemarin jelas disampaikan pada waktu sambutannya Gus Menteri adalah silahkan menyelenggarakan lomba mitigasi bencana. Nanti hadiahnya 1 miliar total. Entah itu di ranking 1, 2, 3, kemudian yang lain berapa, atau dibagi rata. Sebenarnya sudah ada opsi itu disampaikan oleh Gus Menteri, tapi kan menjadi tidak menarik
karena yang penting oleh duit iki kok malah blunder, artinya tidak sesuai dengan keinginan awal ya. Berbicara terkait anggaran nih Pak Sek, terkait anggaran itu kan memang kalau kita berbicara hari ini ngomong tentang desa itu kan ketika membahas tentang pemberdayaan atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kan kadang-kadang rodok ribet ya, agak ribet. Artinya kepala desa ataupun banyak perangkat desa yang masih berpikir bahwa satu keberhasilan desa adalah ketika dia bisa membangun jalan. Betul. Keberhasilan desa adalah ketika dia berhasil untuk apa ya, istilahnya membuat gorong-gorong. Nah, kalau secara fisik. Iya, ya, kalau di Ndiwa sendiri gimana Pak Sek? Ya, memang awalnya banyak sekali, saya tidak menutup-nutupi, banyak sekali para oknum kepala desa masih berpikiran seperti itu. Ya. Akan tetapi kami cairkan dalam forum meja kopi. Di meja kopi di situ kita lepaskan sementara baju kita yang sehari-hari, yang kepala desa dilepaskan kepala desanya, yang sekretaris desa dilepaskan sekretaris desanya. Ada beberapa kali kita pertemuan sehingga beberapa desa, saya belum mengatakan semua ya, beberapa desa di Kecamatan Diwe itu sudah mulai menyadari bahwa pembangunan itu bukan hanya fisik. Mereka justru lebih senang ketika anggaran-anggaran yang ada di desa, terutama yang dari dana desa itu digunakan untuk pemberdayaan. Mungkin volumenya sekarang sudah berubah. Berapa persen? Kalau ini boleh sebut merek. Iya, nggak apa-apa. Desa Balong Besuk saya contohkan. Itu seingat saya, karena saya bukan pendamping ya, saya sekretaris desa tapi bukan di Balong Besuk. Seingat saya itu malah 60% lebih itu untuk pemberdayaan. Iya, betul. Luar biasa itu. Jadi memang kepala desanya itu satu frekuensi dengan kami, sering bertemu di forum warung kopi, meja kopi, sehingga kami bisa saling bertukar pemikiran. Bagaimana kita membawa desa ini ke benar-benar ke arah memanusiakan manusia, begitu. Iya, kembali lagi ke acara kemarin, kembali lagi ke acara Lokakarya Destana kemarin. Kalau saya melihat kan banyak unsur ya yang terlibat di proses pelaksanaan itu kemarin siapa saja sebenarnya? Ya, jadi pertama memang jelas BKAD yang merencanakan dari awal. Kemudian dari situ kita berpikir BKAD ini bidangnya kan bukan di kebencanaan. Betul, tidak punya tenaga teknis. Ya, tidak mempunyai spesifikasi teknis untuk melaksanakan kegiatan kebencanaan. Akan menjadi lucu ketika melaksanakan kegiatan lokakarya dan pelatihan terkait kerelawanan kebencanaan tapi nggak paham teknis ya, nggak met ya. Betul. Sehingga terus kemudian karena kami banyak yang perangkat desa itu juga sekaligus anggota Ansor, kader-kader Ansor ya. Saya yakin kita juga tahu yang dari Ansor bahwa di situ ada satuan khusus yang bernama Bagana. Bagana itu Banser Tanggap Bencana. Yeah. Dan alhamdulillah satuan khusus Bagana di Satporion Diwe ini dinamis sekali. Artinya dinamis itu berjalan. Untuk yang sering ditangani, bahkan ini frekuensinya itu hampir, kalau saya pantau itu 1 minggu itu pasti ada, yaitu penanganan evakuasi sarang tawon. Sarang tawon Vespa, sarang tawon Vespa yang mengganggu itu, yang mengganggu, bukan lebah ya, bukan lebah tawon lebah itu, lebah madu bukan. Tawon das. Ya, tawon das, kalau bahasa Jawa itu tawon das. Itu hampir setiap minggu pasti ada permintaan untuk evakuasi sarang tawon. Dan spesifikasi mereka itu tidak hanya di sarang tawon,
relawan-relawan Bagana itu sudah sering ikut terlibat waktu Semeru meletus kemarin, yang tahun berapa itu 2021 atau 22 kemarin itu mereka terlibat di sana selama kurang lebih 1 bulan. Dan ketika ada bencana-bencana di daerah lain pun mereka juga artinya mereka sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dan kapabilitasnya di bidang kebencanaan. Nah, kita melihat potensi itu. Oh, ternyata kita punya sumber daya, yaitu Bagana. Oke, kita kerjasama dengan Bagana karena mereka yang memiliki spesifikasi terkait itu. Sehingga terjadilah kerjasama antara BKAD dengan Bagana. Yang notabene kemarin secara yang terlihat kemarin itu Bagana yang melaksanakan acara, tapi dengan support penuh dari BKAD. Iya. Berarti relawan kemarin kalau nggak salah itu kan ada 5 relawan. Ada 5 relawan. Ada 5 relawan di masing-masing desa. Ya. Itu dari unsur Bagana. Iya, dari unsur Bagana. Begini, apakah ada bansernya juga di dalam relawan itu? Iya. Jadi terkait delegasi peserta kemarin kita berusaha mengikut sertakan pertama kepala desa, karena bagaimanapun di desa polisi dipegang oleh kepala desa. Terus kemudian secara administratif dipegang oleh sekretaris desa. Dua unsur ini kita libatkan. Kemudian yang 5 personil tadi itu kita tidak intervensi terlalu jauh untuk desa mendelegasikan siapa. Akan tetapi kita titip kalau memang di desa masing-masing itu ada anggota Banser, mohon dilibatkan. Dan keterlibatan Banser kemarin yang menjadi utusan desa saya kira sudah di atas 70%. Yang 30% ada yang dari unsur Limas, ada yang dari unsur simpul relawan lain yang dilibatkan di Bagana, begitu. Iya. Mungkin bisa disambi ngopi dulu, Pak Sek. Iya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekdes Kedawong selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Harapannya ini mungkin bisa direplikasi kalau kemarin Gus Menteri menyampaikan sebisa mungkin acara ini bisa direplikasi oleh kecamatan-kecamatan lain. Bahkan Gus Menteri menjanjikan ini akan saya bawa keliling ke Indonesia. Akan saya siarkan bahwa di Ndiwe sudah ada yang namanya Destana. Tentu harapan itu bukan harapan kosong, artinya kalau kita melihat kondisi geografis di Indonesia itu kan banyak ya, banyak bencana-bencana yang sering kita lihat di berbagai belahan Indonesia. Tentunya Gus Menteri juga berharap ada peran pemerintah di situ, dalam hal ini adalah pemerintah desa, karena kalau kita ketahui sendiri di beberapa peraturan Menteri Desa mulai tahun 2020 semenjak adanya COVID itu sudah mulai intens setiap tahun bahwa bencana itu masih menjadi prioritas. Tentunya ini yang harus dicatat bahwa mitigasi bencana baik alam dan non alam itu masih menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa. Lah, ngomong-ngomong bencana ini kan tadi jenengan sudah menyampaikan ada bencana sosial ya. Yeah. Serawan apakah di Ndiwe itu? Kalau tadi disampaikan bahwa Ndiwe itu adalah tempat berkumpulnya banyak orang, karena di situ banyak dari santri-santri yang dari luar Ndiwe juga. Artinya serawan apakah Ndiwe itu sampai muncul bencana sosial? Ya, memang kemarin yang dipotret Gus Menteri itu menurut pengamatan saya ada benarnya. Jadi pondok pesantren ini adalah magnet yang menarik minat para wali santri untuk menitipkan anaknya untuk nyantri di pondok tersebut. Banyak pondok besar ya. Adanya pondok besar di Ndiwe itu ada Kebuireng, ada di sebelah itu ada 2. Ya. Terus kemudian di Jatirjo
Di Mbulurejo juga di Mbulurejo. Ini yang besar-besar, artinya yang murid santrinya lebih dari 1.000. Di Bandung itu karena pemekaran dari Jogoroto, yaitu Hamalatul Quran itu juga besar. Quran itu ya. Itu sampai geser ke Bandung juga santrinya. Nah, ini kan percampuran percampuran budaya, percampuran suku dari orang luar. Ini suatu hal yang tidak sederhana. Adanya perbedaan kebiasaan, perbedaan tradisi, budaya. Iya. Ketika bercampur dengan masyarakat lokal, itu dimungkinkan adanya terjadi pergesekan. Nah, memang yang sering terjadi ya kadang-kadang tidak menutup kemungkinan adanya ya tawuran. Kemudian faktor negatif narkoba itu pasti ada. Saya yakin pasti ada di lingkungan pesantren. Tinggal mungkin berbagai stakeholder ini menyadari itu atau tidak. Nah, kami mencoba di sini melalui Destana nanti kita mencoba mereduksi kerawanan itu, kerawanan bencana sosial. Salah satu fokusnya ya kita mencoba membentengi pesantren ya benar-benar menjadi pusat kajian ilmu agama. Begitu. Iya. Karena kalau mungkin ini ya, mungkin tidak semuanya santri yang mondok itu karena berniat menuntut ilmu. Ono sing ketika orang tuanya sudah tidak mampu untuk merawat, bahasanya itu untuk merawat ya. Wis gak kok bermarai ngaji lah istilahnya. Gak kok bermarai ngaji, dituturi angel, akhirnya wis tak titip noe nang pondok. Nah, keinginan ini mungkin yang sedikit menjadi ruang bahwa tidak semua santri itu pola pikirnya sama menuntut ilmu secara keseluruhan. Ini mungkin yang jadi PR besar bagi Destana. Jadi langkahnya kira-kira Bapak Sik, apakah berkoordinasi dengan pondok pesantren terkait aku iki lho duwe Destana. Kira-kira langkah teknisnya kalau sudah ada rambu-rambu seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Langkah teknisnya? Mungkin tidak serta-merta se-ekstrim itu ya. Kita mentang-mentang sudah berbaju Destana, kemudian mendatangi pesantren. Ada kondisi yang mengkhawatirkan seperti ini. Ayo kita berbuat. Kita tidak bisa segegabah itu. Ketika kita belum mengidentifikasi secara pasti, kita belum memegang data secara pasti, tentu kita tidak ngomong istilahnya langsung koordinasi secara langsung seperti itu. Akan tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita hanya membentengi ini ada dua hal. Membentengi pengaruh pesantren. Ini jangan diartikan secara jelek ya. Artinya pengaruh orang di dalam pesantren keluar mempengaruhi warga sekitar, atau warga sekitar mempengaruhi ke dalam pesantren. Gitu. Seperti yang diungkapkan tadi oleh moderator, oleh host, santri itu motivasinya tidak sama. Jadi yang kita bentengi adalah yang dipaksa oleh orang tua. Itu ada itu di pesantren. Banyak, ya, karena kita ini santri ya. Kita ini santri, jadi tahu di dalamnya itu seperti apa. Nah, jangan sampai kemudian santri-santri yang latar belakangnya seperti ini kemudian mempengaruhi santri lain, apalagi sampai mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Atau dibalik, tidak semua lingkungan pesantren itu baik. Lingkungan masyarakat sekitarnya tidak selalu baik. Nah, ini jangan sampai terus kemudian mengganggu pesantren. Nah, ini tentunya nanti kita pertama kita melakukan pengamatan, identifikasi masalahnya, nanti kita tentukan langkahnya seperti apa. Mungkin dibutuhkan regulasi khusus terkait mengatur permasalahan tersebut. Jadi setidaknya bisa mencegah terjadinya kerawanan sosial yang dari adanya kedatangan banyak orang di pesantren-pesantren itu. Harus bertemu banyak pihak ini. Betul. Jadi karena ini unsur sosial, tentu
Di situ nanti pihak dinas sosial juga harus masuk, kemudian dari Departemen Agama, Kementerian Agama juga harus masuk. Terus kemudian kita lihat di desa, otomatis pemerintah desa mau tidak mau ya harus terlibat. Nah, keterlibatan ini bisa melalui forum Destana. Ini. Ya. Apalagi desa yang kebetulan di situ terletak pondok pesantren. Jadi mau tidak mau pemerintah desa harus terlibat dalam rangka pengawasan baik masyarakatnya maupun santri yang berada di dalamnya. Iki PR besar ini bagi teman-teman Destana. Saya harap ini juga tidak berhenti di sini. Artinya kalau Pak Sek tadi menyampaikan keringatku gurung garing loh. Mumpung keringatnya gurung garing ini terus dikei mana ya. Artinya mumpung masih bersemangat, mumpung masih berapi-api, ayo nang di terus no acara iki. Karena saya yakin ini tidak akan berhenti di sini. Destana ini tidak akan hanya berhenti pada wilayah lokakarya dan pelatihan kemarin. Pasti niatan yang sudah disusun mulai tahun kemarin ini pasti memang sudah menjadi rencana pemerintah desa untuk membentengi, paling tidak kalau Gus Menteri kemarin menyampaikan yang terpenting adalah mitigasi. Nah, bagaimana kita bisa bermitigasi, yaitu dengan cara melihat potensi bencana yang ada di sekitar situ dulu. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman Destana. Nah, kira-kira terkait desa ya, kembali ke desa. Manfaat mungkin ya, berbicara terkait manfaat bagi Destana, manfaat Destana bagi desa. Nah, ini seperti apa kira-kira? Ya, jadi saya kira masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung pasti butuh yang namanya Destana. Artinya Destana di sini dibentuk bukan dalam rangka istilahnya mengobati, ketika sudah terjadi baru aksi, tidak seperti itu. Ini dalam rangka mitigasi, pencegahan lebih baik sedia payung sebelum kita kehujanan. Nah, tentunya adanya Destana ini nanti bisa membantu warga, paling tidak mengedukasi. Ya, ketika terjadi bencana apapun, bencana sosial, bencana alam, bencana non alam, ini nanti kita edukasi ke masyarakat bahwa bencana itu bukan hanya bencana alam, karena selama ini pasti pengertian masyarakat itu ketika ngomong banjir, terus tanah longsor, tanah longsor seperti itu. Nah, kita edukasi ke masyarakat bahwa bencana itu tidak hanya di bencana alam saja, ada bencana non alam dan bencana sosial itu tadi. Berarti nanti harus ada call center ya? Betul, ada nanti call center. Yang pertama posko dan call center, dan juga tentunya relawan yang siap panggil ketika terjadi sesuatu. Nah, wis cukup akeh, sudah cukup banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdes selaku Ketua Panitia Lokakarya kemarin terkait apa itu Destana dan rencana ke depan dari Destana itu sendiri. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Sek? Oke, jadi saya melalui forum ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia. Saya merasa terenyuh karena ya kemarin itu cukup disiapkan oleh 10 orang dengan waktu tidak kurang dari satu bulan, tidak lebih dari 1 bulan. Wow. Di luar ekspektasi bahwa acara itu bisa berhasil, pesertanya juga antusias, dan yang paling menjadi kebanggaan kami, artinya kebanggaan ukuran keberhasilan acara kemarin, media-media online, media cetak, dan media televisi itu sangat masif pemberitaannya. Saya kemarin melihat Metro TV, Net sama DTV, Transkop itu mereka hadir dan itu diviralkan acara kemarin. Saya sangat terenyuh. Jadi
kelelahan kami selama 1 bulan terakhir itu terbayar dengan suksesnya acara tersebut. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, jangan berhenti dari sini, jangan kemudian merasa menang, merasa cukup dari sini bahwa acara sudah berhasil, kemudian kita tidur. Jangan, tantangan kita masih banyak ke depan. Kita sukseskan, kita kawal Destana ini sampai titik darah penghabisan. Gitu. Semoga Destana ini bisa lancar. Amin. Amin. Ya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Amin. Oke. Yeah. Oke. Yeah. Terima kasih semua teman-teman pegiat desa atau teman-teman yang mengikuti channel Suara Desa ini. Harapannya tentu sederhana. Acara ini atau bincang-bincang santai ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang hendak mencetuskan atau melahirkan kelompok-kelompok relawan yang berada di desa. Oke, kurang lebihnya saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya desa, desa bisa.